Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, yang mulia, Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Dirut Bank Mandiri beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu para tokoh, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita ini sering lupa bersyukur, sering lupa. Tapi kalau kita ingat di 2020, kemudian di 2021, kemudian di 2022, wajib hukumnya kita bersyukur. Karena apa? Kita bisa mengendalikan COVID dengan baik dan akhir tahun 2002 kemarin di Desember PPKM sudah dicabut. Bukan hal yang gampang. Saat awal-awal, dunia nggak pernah ada yang memiliki pengalaman terkena pandemi seperti ini. Negara-negara selain kita. Jadi mau belajar ke siapa? Nggak ada. Pakemnya seperti apa? Nggak ada. Standarnya seperti apa? Nggak ada. Semuanya gugup. Turbulensi ekonomi datang dan growth kita jatuh tersungkur. Bagaimana mengendalikan kesehatan dan ekonomi, pandemi versus ekonomi, bukan hal yang mudah. Ngurusi pandemi saja, nggak pernah tidur kita. Tanya ini tokoh-tokohnya ada di sini semua, Pak Erlangga, Pak Luhut, Pak Erik. Untungnya nggak sampai kurus badannya. Kita bingung mencari yang namanya masker saja, kemana kita cari? Kalau jumlah 1-2 mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah ratusan juta, kemana kita cari? APD. Awal-awal kita bingung di mana cari APD. Semua rumah sakit membutuhkan APD, di mana? Ketemu. Bingung pada saat puncak delta, kita bingung mencari oksigen. Semua negara pegang, nggak mau ngelepas yang namanya oksigen. Ventilator, barang-barang yang dulu nggak pernah kita ngerti, menjadi ngerti, oh ventilator itu. Dan yang paling sulit adalah vaksin. Semua negara ingin mendapatkan vaksin yang pertama. Kalau vaksin hanya 1 juta, 2 juta mudah. Tapi negara kita ini negara besar. 280 juta orang yang tersebar di 17.000 pulau. Bukan hal yang mudah. Dan sampai hari ini kita telah mensuntikkan 450 juta 51.000 vaksin kepada masyarakat. Jumlah yang termasuk 5 besar dunia kita ini. Bayangkan Bapak Ibu, kita harus menyuntik masyarakat kita di atas gunung, harus nyebrang sungai untuk menyuntikkan masyarakat-masyarakat di pulau-pulau terluar. Tapi menyuntik 450 juta itu bukan barang yang mudah. Oleh sebab itu, kembali lagi kita memang harus bersyukur. Pandeminya bisa kita kendalikan tanpa lockdown,
Itu dulu kalau kita survei satu ruangan ini saat awal-awal pandemi, pasti 90% minta lockdown semuanya. Utamanya yang menengah atas, itu mintanya pasti lockdown. Menteri juga sama, 80% lockdown Pak, Presiden lockdown Pak. Tapi kita ini kan ngitung yang juga yang masyarakat kita, yang lain. Begitu kita lockdown, hitungan saya saat itu, nggak ada 3 minggu, kita pasti sudah rusuh. Karena tabungan mereka, stok mereka, bahan makanan mereka nggak akan bisa lebih dari itu. Sehingga meskipun saat itu kita gagap gugup, tetapi saya masih tenang, jernih dan bisa memutuskan dan alhamdulillah tidak keliru. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, sisi ekonomi. Kita ini harus optimis. Jangan sampai ada yang pesimis, satu orang pun harus pesimis, harus optimis. Jangan pesimis. Karena di 2022 year on year perkiraan kita akan mendapatkan angka di 5,2 sampai 5,3 growth kita. Dan inflasi masih terkendali di angka 5,5%. Purchasing Managers Index juga berada di angka yang ekspansif, 50,9. Nah, kalau melihat angka-angka seperti ini, kita tidak optimis, keliru. Tapi memang harus tetap hati-hati dan waspada. Hati-hati dan waspada. Tetap. Tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa tekanan global, tekanan ekonomi global terhadap ekonomi kita ini sudah agak mereda. Apa yang dulu kita bayang-bayangkan, kita takutkan, itu ternyata banyak yang tidak terjadi. Ini patut kita syukuri. Dan yang paling penting juga dari sisi perbankan, kredit tumbuh 11,3% di tahun 2022, 11,3%. Dana pihak ketiga DPK tumbuh 9%, NPL gross di angka 2,4, ini juga patut kita syukuri. Tadi saya masuk, saya tanya ke Pak Dirut Mandiri, kredit tumbuh berapa di tahun 2022? 14,9 masih bisa tumbuh. Dan laba di angka 41 triliun. Kadang-kadang saya mikirin kok tumbuhnya tinggi banget. Jangan-jangan bunganya ketinggian. Tapi apapun, harus kita apresiasi Bank Mandiri yang bisa menyalurkan kredit tumbuh sebesar 14,9 dan keuntungan perusahaan di angka 41 triliun rupiah. Kemudian investasi di 2022 kita masih bisa mencapai target yaitu di atas 1.200 triliun, tepatnya di 1.207 triliun rupiah.
Kemudian pertumbuhan itu 53% yang saya senang, 53% itu ada di luar Jawa, 47% ada di Jawa. Artinya kita ini sudah tidak Jawa sentris lagi, tapi Indonesia sentris. Di Sulawesi, baik di Maluku Utara, baik di Sumatera, tumbuh 53%. Di luar Jawa dan di Jawa 47%. Ini sangat baik karena hampir semua negara sekarang ini rebutan yang namanya investasi. Kenapa mereka mau berinvestasi? Menurut saya ada banyak hal. Yang pertama, pemerataan infrastruktur yang tidak hanya di Jawa saja, tapi sudah hampir merata di luar Jawa. Entah itu jalan tol, entah itu pelabuhan, entah itu airport, entah itu jalan provinsi. Meskipun belum selesai, tetapi semuanya dalam proses semuanya. Kemudian stabilitas sosial dan politik dan keamanan itu kita dianggap baik. Dan juga fundamental ekonomi kita yang juga dianggap baik. Sehingga orang mau berinvestasi di negara kita. Dan juga kepemimpinan Indonesia di G20 dan sekarang menjadi ketua ASEAN. Dan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi kita memang masih di konsumsi, dan yang kedua di investasi. Oleh sebab itu, investasi ini betul-betul harus kita jaga. Baik investasi yang dalam ukuran kecil di UKM-UKM kita, maupun yang gede di korporasi-korporasi yang masuk ke Indonesia. Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu menjadi kunci. Konsistensi kita di dalam industrialisasi, hilirisasi menjadi kunci. Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel. Ya, nikel memang menjadi sebuah contoh. Dari yang dulu waktu kita ekspor mentahan 1,1 billion US dollar, saat masih mengekspor mentah, di 2022 perkiraan saya sudah di angka berapa Pak Luhut? 30? Kira-kira 30 sampai 33 billion US dollar. Bayangkan dari kira-kira 17 triliun kemudian melompat menjadi 450 triliun rupiah. Betapa nilai tambah itu sangat besar sekali. Sehingga sekali lagi saya sampaikan pada para menteri, setiap rapat, jangan tengok kanan kiri, lurus terus hilirisasi. Digugat di WTO terus, kalah tetap terus. Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju bagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan menjadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita. Dan yang paling sulit memang mengintegrasikan dari hilirisasi komoditas-komoditas yang kita miliki. Proyeksi dampak hilirisasi minerba dan migas itu akan menambah PDB kita sebesar 699 US dollar. Dan lapangan kerja yang akan terbuka itu di angka 8,8 juta. Ini sebuah dampak yang sangat besar sekali. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Jangan sampai ini nikel sudah stop.
Saya sudah sampaikan lagi, boksit di Desember kemarin, boksit stop, bulan Juni. Nanti sebentar lagi mau saya umumkan lagi, tembaga stop. Tahun ini, stop. Karena saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50% jadi. Freeport itu sudah 51%. Jadi berani kita stop. Dan supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika. Sudah mayoritas kita miliki. Boksit, kenapa kita harus nikel sudah, boksit kenapa harus kita stop? Saya berikan contoh saja. Indonesia ini ekspor bahan mentah boksit, ekspor ornya itu kita nomor 3 di dunia, mentahan yang kita ekspor. Tapi ekspor aluminium kita nomor 33. Mentahnya nomor 3 kok. Barang setengah jadi, barang jadinya nomor 33. Apalagi ekspor panel surya, itu kita nomor 31. Padahal bahannya ada di sini. Dan kalau kita kerjakan yang namanya panel surya, itu nilai tambahnya sampai 194 kali. Perkaliannya coba, nikel tadi sudah 30 kali. Yang ini bisa 194 kali. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan? Apa yang salah dari kita? Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan. Karena memang paling cepat dapat duitnya dan tidak pusing pikirannya. Udah, gali, kirim, gali, kirim. Nikel juga sama, gali, kirim, nggak mau mikir kita. Memang mengindustrikan tuh pusing kita memang. Tapi nilai tambah tadi 194. RRT China ekspor ornya itu nomor 18. Tapi ekspor panel suryanya nomor 1 di dunia. Terus barangnya ini dari mana ini? Bahan mentahnya dari mana ini? 80% lebih dari kita. Hati-hati, nanti boksit setelah kita stop ini, saya tengok-tengok, oh belum ada yang gugat. Karena kita dulu-dulu kalau digugat itu takut banget. Waktu nikel kemarin digugat, pada takut. Digugat ya siapkan lawyer yang baik, tapi kita kalah. Kita sudah kalah, nikel ini kita sudah kalah. Terus kalau kalah gimana? Ya terus saja hilirisasi, kenapa kalah? Banding, nggak tahu menang atau kalah nanti kalau banding. Kalah ya tetap terus, barangnya udah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur, kalau mundur udahlah. Jangan berharap kita ini menjadi negara maju. Timah, yang ketiga timah. Kita ini nomor 1 pengekspor tin ore. Cadangan kita nomor 2 di dunia. RRT itu importir nomor 1 untuk bahan mentah timah. Kalau kita ini buat yang namanya komponen PCB, ini nilai tambahnya bisa 69 kali. Kenapa enggak kita buat? Kenapa kita ekspor? Dan yang dapat negara lain lagi.
hati-hati, kita harus konsisten mengenai ini. Meskipun nanti diulang lagi, digugat lagi, enggak apa-apa. Jangan mundur. Saya mau juga titip kepada Bapak Ibu sekalian agar ini dikawal. Bank-bank itu ngawal ini. Caranya, kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi. Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Jelas, untungnya jelas, untuk negara jelas, untuk perusahaan juga jelas. Apa yang harus kita tanyakan lagi? Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan boksitnya, diintegrasikan dengan timahnya, karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV baterai, lithium baterai. Di situ saja saya nggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul. Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik, dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya nggak tahu lagi nilai tambah yang muncul ini berada pada angka berapa, karena belum kejadian. Perkiraan saya di tahun 2027-28 itu kalau kita konsisten, jadi ini barang. Jangan takut, konsisten dan kawal terus. Dan kita harapkan di 2045 GDP kita, PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9–11 triliun US dollar. Dan income per kapita kita, kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka 21.000 sampai 29.000 US dollar. Jadi negara maju kita. Tapi kalau nanti digugat, kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.